kenapa Rasulullah tuh kalau mau tidur dimatiin lampunya gitu kan. Ternyata itu justru merangsang imun kita untuk melawan kanker, Masya Allah gitu ya. Kenapa duha tuh disunahkan jam sekian? Itu lagi hormon, Masya Allah, anak soleh, Masya Allah. Kemudian itu waktu duha juga ternyata itu hormon kortisol tertinggi itu di jam-jam sholat duha. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah sahadat katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baiklah, sebelum kita mulai barangkali kita sama-sama mengucapkan bela sungkawa kali ya untuk berpulangnya Ustadz Koko Stephen. Beliau adalah pendiri Mu'alaf Center Indonesia, yang saya dengar juga salah satu gurunya Dr. Karisya, dan beliau itu sangat inspiratif, begitu banyak dan kuat mengajak teman-teman artis, terutama karena memang mungkin secara pekerjaan lebih banyak ke arah dunia, dan akhirnya banyak juga yang hijrah berkat almarhum Koko Stephen. Kita doakan semoga beliau kembali dalam keadaan husnul khotimah. Saya dengar beliau meninggal di dalam masjid ketika selesai sholat isya dan tidak ada sakit ya, saya dengar, dan cukup mendadak, dan alhamdulillah, Masya Allah, itu juga luar biasa. Dan kita dari perspektif Islam barangkali bisa mengatakan insya Allah surga sudah menunggu beliau. Amin ya Allah. Saya pengen seperti itu Teteh, gimana caranya? Masya Allah. Baik, karena kita sudah masuk proses kajian kita hari ini, tema kita adalah iman yang membawa kita menjadi mu'alaf. Iman yang menggerakkan kita menjadi mu'alaf. Pertanyaan barangkali untuk Dokter Karissa. Mohon maaf nih baru tiba sudah ditanya. Sudah tarik nafas ya. Iya. Kita ini penasaran ya. Tanggal bulan Maret 2020 akhirnya Dokter Karissa memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah. Berarti itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Barangkali pertanyaannya adalah apa yang pertama kali yang begitu menggerakkan bahkan menggetarkan hati sehingga begitu sangat tergerak untuk tahu Islam itu apa? Barangkali Dokter Karissa bisa. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyapa dulu lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pagi ini bisa sampai di tempat ini. Kalau diceritakan itu betul ya Teh, untuk di jalan dakwah itu memang penuh ujian juga gitu ya. Sudah jauh-jauh hari ini sebenarnya janjian gitu. Sampai seminggu lalu juga masih alhamdulillah aman-aman saja.
Kemarin anak panas. Sampai 39 gitu, dari kantor juga saya langsung pulang juga gitu. Umi juga nanyain gimana dok, insya Allah saya bilang gitu, ini kok anak panas gitu ya, tapi ya tadi balik lagi ya, kalau saya bilang saya titipkan pada Allah, kebalik, Allah yang nitip ke kita gitu ya, jadi Allah justru pemilik anak-anak kita gitu, jadi saya percaya anak-anak dalam penjagaan terbaik dari Allah gitu ya. Terus belum lagi tadi dengar kabar Coach Stephen berpulang ya, sudah dicukupkan pahalanya semua, Masya Allah gitu ya. Apa yang diirikan gitu, yang diinginkan gitu, kematian seperti itu ya yang sesuai kebiasaan kita. Kalau biasa di jalan dakwah, meninggal ketika berdakwah gitu, Masya Allah gitu. Dengar tadi katanya ambulansnya itu, beliau minjamkan ambulans buat event acara itu ya. Malah ambulans itu nggak dipakai ngangkut siapa-siapa kecuali untuk bawa beliau pulang lagi ke sini gitu, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Tadi balik ke pertanyaan, belum kenal lagi tadi teh siapa ini MC-nya. Ya, sekitar 2 tahun lalu itu alhamdulillah banget sekali. Mungkin kalau bisa dibilang rezeki yang paling besar di hidup saya itu ya itu dapat hidayah. Karena kalau yang tahu hidup saya sebelumnya itu sangat nggak mungkin ada di sini, itu nggak mungkin ada di dalam masjid gitu. Dari kecil itu udah dibesarkan tuh dalam lingkungan yang hari Minggu tuh nggak boleh bolos. Kalau di kita namanya TPA itu nggak boleh terlambat, nggak boleh bolos gitu. Udah remaja makin giat lagi, mungkin kalau kayak kita tuh remaja masjidnya ya gitu. Udah besar lagi, kerja, menikah sama ya istilahnya Pak Ustadznya mungkin ya kalau di sini. Iya gitu. Gimana caranya bisa sampai akhirnya seperti ini? Kalau bukan Allah tuh nggak mungkin. Jangankan orang heran, saya aja sendiri heran. Waktu itu sampai saya tepuk-tepuk begini, Bu. Saya lagi kenapa sih gitu ya? Nilai lagi kenapa gitu? Mau dibendung nggak bisa gitu ya. Mau pura-pura merem gitulah. Udah tahu nih pasti kalau diterusin bakal berantakan, cari masalah lah gitu. Tapi mau dilawan gak bisa gitu kalau memang sudah Allah ya. Jadi waktu itu lucu juga cara Allah macam-macam ya. Saya ada di komunitas mualaf, ada yang dapat hidayah karena dikasih jus. Jus harga berapa? 15.000, paling mahal di mall mungkin 50.000. Itu bisa jadi jalan hidayah. Nah kalau saya itu karena pandemi. Karena pandemi lagi suruh rajin pakai masker ya, dari tadinya nggak biasa pakai masker sampai harus pakai masker kemana-mana, harus rajin cuci tangan, nggak boleh salaman dulu gitu ya. Nah satu kali saya itu lagi rapat di balai kota, ngelewatin Masjid Fatahillah di sana, masjidnya namanya. Ada ibu-ibu seperti Umi Saladin ya memakai niqab gitu. Dulu nih mohon maaf, saya dulu mikirnya ngapain pakai tutup sampai kelihatan cuman mata doang gitu. Emang orang ngelihat muka aja naksir. Suka mikir gitu. Atau di kantor ibu-ibu, bapak-bapak ada yang gak mau salaman gitu ya pas halal bihalal. Emang kena tangan aja emang naksir gitu. Suka mikir dulu dalam hati gitu. Anehnya hari itu malah Allah kayak memuliakan wanita memakai niqab ini. Malah kayak saya kayak diarahkan untuk memperhatikan beliau gitu ya. Pakai niqab kayak kita sekarang ya dipaksa pakai masker kayak orang pakai niqab. Terus saya lihat beliau nggak mau salaman ya sama walaupun temannya, beliau begini gitu. Yang bukan mahram kan nggak jabat tangan. Terus juga jaga wudhu, bukan karena mau sholat aja, mungkin batal wudhu gitu ya. Dari situ saya tertarik untuk ngulik-ngulik lah gitu ya.
Tapi dari sisi kesehatan, belum dari tentang Islamnya gitu. Cuman waktu zaman pandemi itu ada penelitian dokter di luar negeri dibilang kalau virus itu tuh nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tapi diam di rongga hidung kita sekitar 3-4 jam. Terus dibilang juga kalau orang Islam tuh bisa jaga wudhunya, harusnya orang Islam tuh orang terakhir yang kena corona. Saya masa sih? Saya mikir gitu ya. Saya hitungin, saya coba hitung waktu sholatnya gitu ya. Saya pikirkan wudhu itu cuman kalau mau sholat gitu. Saya taunya subuh jam 5, habis itu zuhur jam 12, lebih dari 3-4 jam, pantesan bisa kena corona saya mikir. Tapi oh iya ada sholat duha ternyata gitu ya di antara waktu itu. Terus ke asar pas 3 jam, jam 3 saya bayangannya. Terus maghrib jam 6 pas 3 jam. Ke isya cuman 1 jam. Isya ke subuh kan jauh banget lagi gitu lebih dari. Ternyata ada sholat sunnah sebelum tidur, ada sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat witir, mau sholat taubat, bisa di situ gitu ya. Oh iya ya, bener juga gitu. Terus lagi nyari manfaat gerakan sholat, tapi semua dari medis, nggak mikir keutamaan, fadilah itu belum sampai sana. Cuman takjub aja, kok ajaran yang sudah dulu belum tahu 14 abad lalu, taunya ajaran berabad-abad lalu kok sinkron ke hari ini gitu. Jadinya nggak mungkin kalau bukan Allah ya gitu yang suruh gitu kan. Mungkin di zaman Rasulullah juga belum semaju ini ya gitu kan. Saya kebetulan di dunia kesehatan kan ya, kita kalau mau operasi ada cuci tangan itu, mau sebelum operasi itu juga ada langkah-langkahnya gitu ya. Saya pikir kok sama ya yang WHO suruh baru ditemukan sekitar 2011 saya itu suruh cuci tangan itu dari sini ke sini gitu, bukan kebalik begini. Persis ya dengan wudhunya orang Islam, saya pikir gitu. Kok bisa gitu? Kita baru tahu di abad 1920 gitu penelitiannya, tapi kok udah tahu dari sebelum-sebelumnya gitu. Banyak saya kulik-kulik tentang sunnah yang saya tahu gitu ya. Kenapa Rasulullah tuh kalau mau tidur dimatiin lampunya gitu kan. Ternyata itu justru merangsang imun kita untuk melawan kanker, Masya Allah gitu ya. Kenapa duha tuh disunahkan jam sekian, itu lagi hormon, Masya Allah, anak soleh, Masya Allah. Kemudian itu waktu duha juga ternyata itu hormon kortisol tertinggi itu di jam-jam sholat duha. Jangankan ibu-ibu yang bekerja ya, ibu-ibu yang di rumah juga kan ditinggal anaknya, ditinggal suaminya keluar, emang di rumah nggak stres kadang mikir nanti masak apa gitu ya. Ternyata Masya Allah gitu. Jadi banyak hal itu akhirnya 2 minggu tuh galau, mengerjakan yang lama udah mulai ragu, mengerjakan yang baru juga kan belum bisa. Akhirnya saya cerita sama satu teman gitu, belum tahu ada pergaulan laki perempuan ya, jadi ceritanya sama laki, karena cuman mikirnya kalau perempuan ember, bocor gitu, bocor halus ya. Kalau dibilang jangan bilang siapa-siapa nanti semuanya udah denger gitu kan, soalnya saya perempuan juga. Jadi waktu itu mikirnya sesimpel itu doang, kalau bapak-bapak kali nggak ember gitu. Nah akhirnya saya pilih tuh di Instagram, waktu itu ada teman lari gitu ya. Itu suka posting setoran hafalan anaknya. Ini kayaknya pria soleh, anaknya aja soleh ya gitu. Saya beranikan itu DM beliau, Bang mohon maaf kayaknya saya tertarik dengan Islam. Saya ngomong gitu, Masya Allah, takbir beliau ya, Allahu Akbar gitu ya. Tapi beneran soleh, jadi langsung bilang juga, tapi mohon maaf kalau di Islam gak boleh nanyanya belajar Islam ke saya gitu ya. Disuruh ke Mualaf Center, ya ini asuhannya Coach Steven, alhamdulillah. Masih nanya lagi saya, waktu saya nyari website, hubungi Ikhwan Ahwat gitu kan. Saya belum tahu artinya. Nanya lagi, Bang saya tanya yang mana ini? Kirain nama orang, Ikhwan sama Ahwat. Yang Ahwat gitu pesan beliau. Terus dibilang juga,
nanti kalau ustazahnya menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah dilanjutkan katanya gitu. Kalau beliau nggak mengajarkan tauhid untuk yang pertama kalinya juga nggak usah dilanjutkan karena itu yang harus kamu tahu lebih dulu. Ya siap lah gitu ya. Alhamdulillah di 15 Maret 2020 itu saya ingat betul Ahad janjian jam 9 kurang 10 sampai di sekretariat Mualaf Center itu. Diterima ustazahnya malah langsung astagfirullahaladzim. Saya kira ya kenapa nih, ternyata itu hari pertama lockdown tapi beliau lupa cancel schedule sama saya. Nah terus tapi langsung udah gak apa-apa saya yang lupa kata ustazahnya. Udah saya baru masuk, ada yang lain tamu-tamu lain tuh baru mau belajar ngaji mungkin ya, tapi yang lainnya semua di reschedule untuk waktu yang tidak ditentukan sampai waktu yang tidak ditentukan karena kan posisi waktu saat itu ya nggak tahu lockdown sampai kapan. Alhamdulillah saya diterima dan betul beliau nggak tanya saya udah punya anak atau belum, punya suami atau belum, cuman ditanya kenapa kesini gitu. Tadi saya cerita, saya tertarik ya dengan ajaran Islam soalnya latar belakang saya medis. Ustazahnya ini insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang menyampaikannya itu logikanya masuk, iman juga masuk gitu ya. Masya Allah betul, nggak menjelekkan agama sebelumnya, kemudian juga tauhid yang diajarkan. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk, rukun iman, rukun Islam, sampai azan zuhur. Azan zuhur beliau tanya, jadi mau gimana? Ya udah bunda saya belajar dulu, saya bilang. Terus bunda bilang, boleh belajar ngaji sini, tapi mohon maaf, belum dihitung pahalanya, argonya belum jalan. Kenapa gitu bunda? Saya belum syahadat. Oh gitu, memang syahadat isinya apa bunda? Percaya Allah itu esa, percaya tadi dari penjelasan bunda, saya bilangnya percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isi syahadat, ya udah saya syahadat, nggak mikir abis ini tuh gimana gitu ya. Bunda juga nggak bilang abis ini haram sama suami yang bukan muslim gitu, nggak ada sama sekali. Cuman beliau ambilkan gamis, ambilkan kerudung, dituntut syahadat. Habis ini pulang mandi besar, sudah dikenakan kewajiban sholat ya gitu. Belum tahu caranya sholat gitu. Tapi hari itu kalau tadi Teteh nanya apa itu, ya itu kalau boleh dibilang jalan hidayahnya cuman tadi pandemi ya mungkin jalan masuknya, tapi yang menguatkan sampai hari ini kalau saya pikir-pikir tadi balik ke tauhid lagi, akidah lagi ya. Ternyata ya tauhid ini yang dibawa alasan kenapa Allah utus para nabi dan rasul ya, dari awal sampai akhir itu ya tauhid ini gitu. Susah-susah ya, maksudnya sampai berganti begitu banyak nabi dan rasul gitu kan. Sampai akhirnya Islam datang dan menyempurnakan seluruh syariatnya, itu Masya Allah gitu. Jadi itu yang kalau bisa dibilang mungkin kesadaran itu yang sampai hari ini ya, istilahnya waktu itu udah mikirnya udah harga apapun yang saya bayar di depan, udah yang penting saya kembali sama Allah gitu kan. Iya, kehilangan apapun ya Allah maha segalanya gitu, maha mengembalikan gitu kan. Kalau tadi udah mikirnya sebatang kara bakalan hilang keluarga, hilang anak, hilang suami, udah semuanya gitu ya. Itu terus tapi mikirnya, tapi kalaupun Allah nggak kembalikan, Allah tuh udah lebih dari cukup gitu. Mau saya sendiri sama Allah aja udah cukup. Masya Allah. Gitu. Jadi waktu itu aja mungkin kekuatannya sampai insya Allah sampai hari ini sampai dan seterusnya. Ini ya. Masya Allah dokter. Aduh Masya Allah luar biasa ya. Kita sampai terpanah mendengar ceritanya.